Dan penanganan sampah sekarang juga enceng gondok ini kan ya walaupun ada manfaatnya tetapi tidak bisa kita biarkan seperti ini. Jadi harus kita kendalikan juga. Tetapi nanti kalau sudah yang bendung gerak pompa raksasa ini di Pekalongan Utara ini sudah jadi, insya Allah di bulan November, mudah-mudahan tidak molor lagi pembangunannya. Itu ada kita mesin pencacah sampah dan nanti sungai kita itu akan dikurangi debit airnya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini tentunya juga mengurangi beberapa banjir yang ada di Kota Pekalongan. Kalau banjir di Kota Pekalongan itu kan dua penyebabnya. Yang pertama itu adalah air rob dan yang kedua adalah air hujan. Nah, kemarin hujan beberapa hari ini Kota Pekalongan diguyur intensitas hujan yang sangat lebat. Memang masih Ya, ada beberapa wilayah yang tergenang air. Tetapi dibandingkan ya, sebelum tahun 2021 dan banjir yang kemarin, ini sebetulnya surutnya juga sudah lebih cepat. Yang dulu mungkin ya. katakanlah 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah sekarang bisa 1 hari, 2 hari. Tetapi yang untuk rob, terutama yang di Pekalongan eh, utara dan timur, insya Allah sudah terkurangi sekitar 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sajono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para calon bupati maupun wali kota di dalam Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Saat ini saya sudah bertemu dengan Bapak Haji Ahmad Afsan Arslan Junet, Sarjana Ekonomi, calon wali kota Pekalongan, yang sebenarnya juga merupakan petahana wali kota Pekalongan. Apa Ya, kabar Pak Aaf? alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya baik. Pak Aaf lahir di Pekalongan 20 September 1979, menyelesaikan S1 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian mengawali karir sebagai pengusaha, pernah menjadi Direktur Utama PT Tiga Cipta Graha, kemudian menjadi Wakil Ketua Koperasi Batik PPIP, kemudian aktif di politik, menjadi Wakil Wali Kota Pekalongan, kemudian menjadi Wali Kota Pekalongan, dan saat ini maju lagi sebagai calon Wali Kota Pekalongan. Nah, Pak Aap mungkin secara singkat bisa diceritakan apa yang sudah dilalui dan dikerjakan sampai saat ini. Silakan Pak Aap. Ya, sebetulnya ya ini perjalanan panjang ya, perjalanan panjang. Mulai saya dari jadi pengusaha, ya jadi karyawan swasta, terus akhirnya ya jalan jalan akhirnya membawa saya menjadi wakil wali kota dan alhamdulillah di tahun 2020 pas proses pilkada saya juga mencalonkan diri sebagai wali kota ya alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini menjelang pilkada lagi ya saya niatkan memang untuk maju lagi di pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 ini. Saya juga Ya, kemarin sudah menyelesaikan S2 saya MM di ya. Universitas Pekalongan, Universitas Oh, Kebanggaan Kota Pekalongan, salah satu universitas kebanggaan Kota. ya. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia, edisi Oktober tahun 2024. Berisikan reportase, opini, hingga pembahasan yang aktual mengenai kondisi politik yang terjadi di Indonesia. Ada juga informasi-informasi tentang politik terkini yang disajikan secara lengkap dalam Majalah Politik Indonesia.
Untuk informasi dan pemesanan, bisa dilakukan dengan menghubungi kontak yang tertera pada video. Baik, Pak Aaf calon wali kota Pekalongan, Iya, tetapi sudah pernah menjadi wali kota, bahkan sudah dulunya juga wakil wali wakil kota. wali kota juga. Kalau yang belum pasti akan bicara kalau nanti jadi akan melakukan sesuatu. Tapi Pak Aaf mungkin sudah bisa bercerita karena sudah menjabat apa yang sudah dilakukan. Ya, kalau secara prinsip yang sudah dilakukan kita untuk pembangunan fisik ya terutama karena masyarakat Ya, itu lebih melihat kepada pembangunan fisik. Kalau untuk ya, pembangunan fisik yang secara signifikan berpengaruh terhadap masyarakat Kota Pekalongan ini jelas penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan yang mungkin saya sebut sampai saat ini sudah berjalan 70% ya, ya. dan pembangunan pasar Banjarsari itu yang secara fisik mungkin kelihatan di masyarakat Kota Pekalongan. Tetapi kalau yang non fisik, alhamdulillah untuk reformasi birokrasi, kita kemarin dapat penghargaan juga dari Ombudsman tentang pelayanan publik. Kita apa sudah sistem UHC ya sekarang masyarakat Kota Pekalongan kalau berobat itu tidak perlu pakai BPJS, tinggal menunjukkan KTP saja itu sudah bisa terlayani baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Terus di sistem pendidikan kita juga alhamdulillah sanggar kegiatan belajar untuk anak putus sekolah dan lansia ini juga sudah kita adakan. Perjuangannya berat sekali alhamdulillah di Kota Pekalongan juga ada dan untuk anak berkebutuhan khusus kita juga ada karena mereka ini praktis belum tertampung pada waktu itu dan ini alhamdulillah peserta didiknya membludak dan kita yang pertama juga melakukan program Merdeka Belajar untuk di Jawa Tengah dan alhamdulillah semuanya baik keterkaitan administrasi, keterkaitan pembangunan fisik sebetulnya ini sudah berjalan on the track ya menurut saya. Dan kita WTP juga kemarin yang ke-9 kali ya. Jadi di pemerintah itu tidak hanya semuanya tentang fisik, tetapi bagaimana administrasi ini juga harus kita benahi dan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Pak AA periode sebelumnya kompetisi dengan Iya, Bu Hajah Balkis Tiap, iya, Ketua Golkar Kota Pekalongan, yang iya, kebetulan Partai Golkar sekarang juga dalam Pileg 2024 menjadi pemenang pemilu. Nah, sekarang iya, bergabung. Jadi Bu iya. Balkis akan menjadi wakil. Nah, pasti ini apa maknanya? Kekuatannya menjadi luar biasa sekarang. Silakan. Sebetulnya kalau secara prinsip di politik itu kan tidak ada teman abadi dan tidak ada Ya. musuh abadi. Ya semuanya Ya. satu misi untuk bagaimana kita mengabdi untuk masyarakat. Satu visi misi untuk program untuk Kota Pekalongan. Nah, Ya. politik ini tidak hanya di skala kota, kota kabupaten, Ya. tetapi di skala nasional pun seperti itu ya. Jadi semuanya harus cair, semuanya tidak harus saling bermusuhan. Bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga sudah mencontohkan itu untuk skala nasional. Jadi saya rasa dengan komunikasi yang nyambung, dengan lobby-lobby partai di tingkat DPP juga nyambung. Jadi ya alhamdulillah ya saya bisa bergabung dengan Ibu Balkis dan luar biasa dan Partai Golkar ini walaupun partai pemenang tetapi Bu Balkis bersedia menjadi wakil saya. Itu saya rasa tidak ada masalah ya, Ya. tidak ada masalah untuk prosesnya dan segala macam. Yang penting visi misi kita sama untuk masyarakat Kota Pekalongan. Ya. Baik. Selain apa akan berpasangan dengan Bu Balkis juga didukung oleh partai-partai yang sangat banyak. Ada Iya, PDIP, ada Golkar, Nasdem, P3, Hanura, Demokrat, Gerindra.
PSI dan Semua sebagainya. partai kecuali PKB dan PAN, baik partai parlemen maupun non parlemen, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Ya, ya. Apa makna ini dan bagaimana mengelolanya, baik sebelum maupun nanti setelah Ya, selesai pilkada? sebetulnya kalau untuk partai koalisi dan sebagainya ini hanya masalah komunikasi saja menurut saya. Jadi komunikasi yang terjalin baik, komunikasi yang terjalin nyaman, dan alhamdulillah sampai ke tingkat DPW dan DPP kita juga sudah komunikasi dan alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada masalah. Ya, kecuali PKB dan PAN semuanya sudah bergabung ke kita. Ya. Baik, untuk masyarakat Kota Pekalongan, apa yang bisa diceritakan mengenai visi misi Pak Aaf dan Bu Balkis? Ya, Apakah ada hal yang baru atau sama melanjutkan sebelumnya? ini kan periode saya yang pertama bersama Pak Salahuddin ya ini tentunya. Ini Ya, periode yang paling berat sebetulnya untuk masa jabatan ya, di Kota Pekalongan. Berat ini karena 2 tahun kita ada COVID ya, jadi ya, anggaran APBD itu banyak sekali terserap ke COVID dan tahun ketiganya ini sudah masuk tahun politik. Jadi ya, jadi apa ya periode berat lah ini menurut saya, tetapi alhamdulillah di periode berat ini dengan komitmen semua ASN, dengan doa-doa dari tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekalongan, dengan komunikasi, alhamdulillah Kota Pekalongan ini kan banyak habaib, banyak kiai, banyak tokoh ya, masyarakat, itu selalu kita mintai doa, kita mintai rembuk, kita mintai apa yang memang harus kita lakukan untuk Kota Pekalongan. Ya alhamdulillah semuanya ini saya termasuk apa ketiban apa ya berkahnya beliau-beliau orang-orang ya, soleh yang ada di Kota Pekalongan dan alhamdulillah kita juga bukan hanya Muslim karena di Kota Pekalongan ini kan ada beberapa agama yang tergabung di FKUB. Ya, alhamdulillah mereka juga ikut mendoakan tentang pembangunan pasar, tentang ikut mendoakan dan memberikan masukan tentang penanganan banjir dan sebagainya. Mereka rutin juga ketemu dengan kita dan program kita sebulan sekali ngopi bareng wali kota dan wakil wali kota dan Forkopimda itu kita tujuannya kita untuk menyerap aspirasi dari warga, tetapi di situ juga kita sampaikan. Jadi kita semuanya tidak janji palsu seperti itu ya. Kita ya, juga sampaikan Bapak Ibu, terima kasih masukannya yang sudah masuk ke kita. Ini di catatan kita ada beberapa yang bisa dieksekusi dalam jangka pendek, ada beberapa yang mungkin dieksekusi dalam jangka menengah, dan ada beberapa yang bisa dieksekusi dalam jangka panjang. Jadi semuanya realistis tergantung dari situasi dan kondisi dan kemampuan keuangan APBD kita seperti apa. Jadi ya. kita tidak Nah, berpolitik apa ya terlalu muluk, terlalu memberikan ya, janji-janji ya, palsu kepada masyarakat itu kita ya, enggak. ya. Takut Nah, ditagih menurut nanti. Pak Aaf, eh, Ya, apa yang menurut Pak Aaf setelah bekerja tadi terpotong COVID dan sebagainya itu hal-hal pokok yang masih tersisa yang harus segera diselesaikan mendatang? ya, tentunya kalau kita bicara kekurangan, ini banyak sekali kekurangan yang ada di Kota Pekalongan. Bagaimana sekarang sampah kita memang memang belum maksimal penanganannya, tetapi itu sudah kita lakukan dan terus kita lakukan. Dan penanganan banjir rob yang di barat, ya di Kecamatan Pekalongan Barat itu memang belum kita sentuh. Dan insya Allah nanti di periode kedua juga kita akan fokus ke sana dan mungkin di Kota Pekalongan ini kan semrawut ya jalannya, masih ada Hmm. truk, masih ada bus yang lewat kota. Insya Allah ini Jalingkut juga menjadi prioritas kita, Jalan Lingkar Utara, supaya kendaraan-kendaraan besar ini tidak lewat di tengah kota. Dan penanganan sampah sekarang juga enceng gondok ini kan ya walaupun ada manfaatnya tetapi tidak bisa kita biarkan seperti ini. Jadi harus kita kendalikan juga. Tetapi nanti kalau sudah yang bendung gerak
pompa raksasa ini di Pekalongan Utara ini sudah jadi, insya Allah di bulan November, mudah-mudahan tidak molor lagi pembangunannya. Itu ada kita mesin pencacah sampah dan nanti sungai kita itu akan dikurangi debit airnya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini tentunya juga mengurangi beberapa banjir yang ada di Kota Pekalongan. Kalau banjir di Kota Pekalongan itu kan dua penyebabnya. Yang pertama itu adalah air rob dan yang kedua adalah air hujan. Nah, kemarin hujan beberapa hari ini Kota Pekalongan diguyur intensitas hujan yang sangat lebat. Memang masih ada beberapa wilayah yang tergenang air. Tetapi dibandingkan sebelum tahun 2021 dan banjir yang kemarin, ini sebetulnya surutnya juga sudah lebih cepat. Yang dulu mungkin katakanlah 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah sekarang bisa 1 hari, 2 hari. Tetapi yang untuk rob, terutama yang di Pekalongan utara dan timur, insya Allah sudah terkurangi sekitar 90%. Jadi pembangunan banjir dan rob kita berjalan on the track. Memang masih ada beberapa yang belum, terutama di Pekalongan Barat yang memang belum kita sentuh karena keterkaitan waktu dan anggaran. Insya Allah prestasi olahraga kita juga semakin baik. Ya, nah ini tentang pembangunan sport center, tentang fasilitas sarana dan prasarana, ini juga kita benahi sedikit demi sedikit. Jadi kita tidak bisa langsung ini nanti kita bangun sport center yang megah dan sebagainya. Ini kita realistis saja anggarannya dari mana. Kita masih Kota Pekalongan masih sangat bergantung dengan anggaran provinsi dan pusat. Jadi komunikasi kita dengan provinsi dan pusat ini juga harus baik. Ya. Pak Ab, demografi Kota Pekalongan ya sangat menarik karena masyarakatnya mayoritas adalah masyarakat NU, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, dari dalam kompetisi ini Pak Aap akan bersaing dengan tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah. Nah, bagaimana Pak Aap dan Bu Balkis memaknai ini? Ya, kalau kita melihat kultur Kota Pekalongan ini memang lebih kuat di NU. Dan sekarang yang mencalonkan wali kota itu juga ketua NU. Tetapi karena kulturnya yang terlalu banyak kultur NU-nya yang terlalu banyak tokoh, banyak kiai, banyak habaib dan sebagainya. Kalau bicara kultur NU, saya juga kultur NU. Ya, jadi ada beberapa kiai habaib dan sebagainya itu juga ya merestui dan mendoakan kita. Kalau saya bilang beliau-beliau itu mendukung kita, itu ya kalau bahasanya untuk kiai dan habaib, kalau saya sih ya merestui dan mendoakan kita gitu saja. Jangan beliau-beliau ini agama yang harismatik ya, ini jangan dibawa lah ke ranah politik. Jadi ya cukup beliau-beliau mendoakan. Kalau dari Pak Mustafa itu sebetulnya beliau kader Muhammadiyah, tetapi sebetulnya belum ada statement dari Muhammadiyah maupun Aisyah maupun pemuda Muhammadiyah, organisasi pemuda Muhammadiyah ini untuk menentukan dukungan ke Pak Mustafa secara resmi ini belum ada sampai sekarang setahu saya ya, dan saya juga sudah ketemu dengan beberapa tokoh Muhammadiyah. Kalau berbeda dengan NU, mungkin struktural NU yang memang sudah secara vulgar untuk mendukung Pak Haji Tarom ya struktural NU, tetapi dari struktural Muhammadiyah ini belum sampai saat ini belum ada statementnya untuk apa. Jadi ya saya rasa masih sangat dinamis ya, dalam arti untuk dukungan ini betul struktural NU itu mendukung Pak Muhtarom, tetapi apakah para kiai dan ke bawahnya masyarakat yang NU ini apakah full 100%? Saya rasa ya enggak juga. Dan ini ada statement yang menarik sebetulnya dari Gus Yahya, ketua PBNU, bahwa beliau sudah menyampaikan NU jangan dibawa-bawa ke ranah politik. Jadi
NU itu kan tersebar di banyak apa masyarakat dari golongan dan sebagainya. Jadi NU itu di partai juga semuanya menyebar, tidak hanya satu partai yang bisa mengklaim bahwa partai ini identik dan didukung full 100% dengan NU. Itu ya itu pernyataannya Gus Yahya ya. Kalau saya sendiri ya saya merasa kultur NU dulu kakek saya juga alhamdulillah bisa membangun pondok pesantren, hafidh-hafidhoh, di situ juga semuanya NU, dan alhamdulillah diteruskan ke ayah saya, diteruskan ke almarhum kakak saya, Mas Alek, dan sebelum saya menjabat wakil wali kota, saya juga sebagai ketua yayasan. Jadi ya menurut saya itu tidak bisa kita klaim bahwa didukung dari apa struktural. Ya ini monggo masyarakat yang Ya, menilai nanti. Ya kalau saya sih saya tidak pernah menyampaikan bahwa Kiai A, Habib A itu mendukung saya. Enggak. Kalau kita sowan, kita mendoakan saja. Gestur mereka kan kelihatan dari kita sowan itu ya. seperti apa. Cuman untuk tokoh agama, Kiai karismatik, Habib karismatik, saya rasa nggak elok ya kalau kita kita apa klaim beliau-beliau ini mendukung. Kita bawa ke ranah politik, saya rasa enggak. Ya kalau di kita enggak. Sembrono, pilihan kita semua bersama mereka batang lebih sejahtera dengan semangat baru mereka membawa kemajuan untuk semua tanpa terkecuali. Baik, Pak Aaf, memang pada akhirnya yang akan menjadi penentu adalah masyarakat, adalah para Masyarakat yang lebih pemilih. banyak. Iya. Nah, karena itu terakhir apa yang ingin Pak Aaf sampaikan kepada masyarakat Kota Ya, Pekalongan? alhamdulillah sih dari beberapa pertemuan kita dengan masyarakat, terutama dalam ngopi bareng, ini sosialisasi juga saya keliling-keliling ke masyarakat. Yang pertama beberapa program kan mungkin sudah kita jalan, ya sudah kita jalan. Pembangunan juga alhamdulillah sudah berjalan. Lah ini mudah-mudahan melanjutkan pembangunan, menyelesaikan apa yang belum terselesaikan. Tetapi apakah saya berjanji juga di masa periode kedua, insya Allah kalau memang Allah melancarkan jalan kita di periode kedua, semua permasalahan di Kota Pekalongan ini akan selesai? Tentunya tidak. Ya kita ini manusia biasa. Saya tidak pernah berjanji menyelesaikan semua permasalahan di Kota Pekalongan. Jangankan seluruh masalah di Kota Pekalongan, masalah rumah tangga saja setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti ada juga. Ada lagi kan Pak Bambang. Jadi apalagi di Ya, kota. Jadi satu terselesaikan, pasti akan muncul yang lain. Nah, itu kita berusaha apa ya, mencarikan solusi terbaik sajalah, pembangunan terbaik untuk masyarakat Kota Pekalongan. Kalau saya ini kan hanya dua tujuan saya ini untuk ya, menjabat sebagai wali kota, mengabdi untuk masyarakat. Yang pertama ini bermanfaat untuk masyarakat, yang kedua amanah. Ya, percuma kita manfaat untuk masyarakat tetapi tidak amanah. Percuma juga kita amanah tetapi tidak bermanfaat untuk ya. masyarakat. Dan alhamdulillah sebelum tahun 2021 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan ini 22 terdampak banjir, baik banjir air hujan dan banjir rob. Nah, ini alhamdulillah di tahun 2024 ya, kemarin kita absen pas kita koordinasi dengan lurah-lurah, kita absen, alhamdulillah masih ada sekitar 5 atau 7 kelurahan yang masih terdampak banjir dan rob. Tetapi kita tanya juga banjir dan robnya efeknya masih sama nggak sebelum tahun 2021 sebelum saya menjabat? Ya alhamdulillah sudah sangat berkurang. Lah itu tadi dalam arti pembangunan tanggul, pembangunan rumah pompa juga kita lakukan itu sangat berdampak. Kalau dulu mungkin 1 minggu, 2 minggu, ya kalau sekarang alhamdulillah bisa 1 hari, 2 hari. Ya mungkin sekitar itulah ya. Kalau ada lebih-lebihnya ya mungkin 3 hari. Katanya Pak Wali, katanya 2 hari kering, ini buktinya 3 hari ya. Lebih cepat yang pasti ya. Jadi Ya. kurang lebihnya itu 1, 2, 3 hari ini sekarang genangan-genangan yang ada di masyarakat yang disebabkan air hujan, terutama karena pompa ini sudah berjalan, yaitu alhamdulillah sudah surut kembali. Ya, memang masih banyak sekali PR untuk Kota Pekalongan, saya akui itu masih banyak Ya. kekurangan untuk Kota Pekalongan, saya akui itu. Tetapi alhamdulillah di masa jabatan saya 3,5 tahun dengan 2 tahun COVID, 1 tahun apa masa Ya. politik, tahun politik, tapi sudah
alhamdulillah sudah banyak yang kita perbuat untuk manfaatnya untuk masyarakat Kota Pekalongan. Dan monggo masyarakat Pekalongan nanti yang akan menilai bagaimana kinerja saya selama 3,5 tahun ini di masa periode saya. Monggo masyarakat Kota Pekalongan yang menilai seperti apa. Memang banyak kekurangan, tentu kita manusia biasa. Dan Pak Bambang, ini juga yang harus menjadi Ya, catatan bahwa kekurangan-kekurangan itu bukan timbul di era masa jabatan saya. Ya, ya, kekurangan-kekurangan itu sudah ada sebelum saya menjabat sebagai wali kota. Kecuali mungkin sekarang yang enceng gondok ya, enceng gondok ini memang ya, apa ya? Ya kita bisa jelaskan ilmiah sebetulnya karena penanganan banjir dan rob yang berhasil, air laut itu tidak bisa masuk ke sungai kita sekarang. Nah, enceng gondok ini akhirnya tumbuh subur. Tapi itu pun masih kita terus carikan solusinya seperti apa. Enceng gondok ada manfaatnya jelas untuk penelitian itu. Yang pertama menyerap limbah dan yang kedua menjadikan sungai kita tidak bau di musim panas. Tetapi nggak bisa kita biarkan ya. semua aliran sungai itu tertutup enceng gondok, ya tetap harus kita kendalikan supaya ya manfaat itu juga harus kita manfaatkan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Ahmad Afsan Arsan Terima kasih, Junaid Bang. Sama SEM. Ya, mudah-mudahan kalau ke depan sudah terpilih, bagus sudah. ya waktunya penuh 5 tahun dan eh, Depan 5 tahun akan kita banyak waktu lagi untuk dengan Mas. tentu akan lebih bermanfaat tadi, seperti yang Amin. disampaikan, Doanya amanah dan bermanfaat untuk dilancarkan. seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Sekali lagi terima kasih, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.